Jadi ya ada kayak begini tidak akan masuk koran, tidak akan ngapain, nggak payu didol. La ilaha illallah. Paling-paling dinunutno ning aswaja. Podo gratisane. La ilaha illallah, tidak mau. Jadi yang ada gegernya, yang jelek, yang itulah yang mesti. Karena memang tukang ojek mau bagaimana? DPR juga begitu. Dari dulu itu ditangkemnya gak bisa membuka. Pak Harto lengser, wah kemaruk, instruksi. Kalau dulu setuju. Sekarang instruksi. Aku tetap guyu aku. Potonganmu sekono kuwi kan biyen. Kon mangili kondangan, berkati pangan dhewe ora kondo-kondo. Jadi tekan kono mau piye. Jadi apa namanya? Pers itu ya itulah kondisinya. Sehingga kalau kita harapkan keislaman kita yang sebetulnya dibutuhkan sekali oleh dunia sekarang ini, sangat dibutuhkan. Islam yang model kita itu kan Islam enak gitu loh, tidak pertentangan itu. Sementara yang sana yang sedikit itu masuk dengan hebat. Sekarang itu usum, Islam pertentangan itu usum. Lah kita yang biasa Islam biasa gayeng gini ini ada yang terpengaruh. Iya yo. Islam kok gayeng ini gak kurang gagah ini. Ngono kae lho gagah. Allahu Akbar. Wah. Itu sing top itu. Kurang gagah. La ilaha illallah. Wong Islam kok gagah-gagah. Islam tadi yang dikatakan profesor itu, Islam itu mudah. Bukan kata profesor, dia itu hanya nukil saja. Nukil sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bukan NU, jadi tidak dalil dia. Meskipun dia tahu dalilnya itu. Kalau saya NU dan mantan pejabat Rois Am. Ya, saya harus dalil karena kalau enggak sampai enggak percaya. Dianggap podo ae kalau ya Anies barang iki kena payah aku ngomong. Itu ada, itu riwayatnya Siti Aisyah. Inna dina yusrun. Bukan hanya ad-dinu yusrun, bukan. Tapi inna dina yusrun. Di dalam bahasa Arab itu ada fungsi-fungsinya itu, tambahan-tambahan itu. Ad-dinu yusrun itu agama mudah. Tapi kalau inna dina yusrun, sungguh agama itu mudah. Jadi ada penekanan di sana. Agama mudah banget. Tapi wala yusaddad dinu illa ghalaba. Tapi kalau diberat-beratkan, orang yang berat-beratkan itu yang kalah. Iku kesel dhewe, sing pertentangan iku kesel dhewe. Ngamuk-ngamuk tekan omah la ilaha, kesel aku. Allahu Akbar, kok kebanteran. Pasti capek. Gampang kok inadin. Itu sabda Rasulnya. Sekarang sampean mau ngikuti siapa? Itu sabda Rasul. Innadina yusrun. Ingin sak dhuwure Kanjeng Nabi, Gusti Allah. Lebih kenceng lagi itu menyebutkan. Apa itu? Yuridullahu bikumul yusra, ditambahi wala yuridu bikumul usra. Tidak berhenti yuridu bikumul yusra, tapi ditambahi wala yuridu bikumul usra. Ini Gusti Allah, nek Kanjeng Nabi kurang. Gusti Allah ngersakake kalian semua mudah, gampang. Yuridullahu
bikumul untuk kalian semua, al yusra gampang. Gusti Allah itu menghendaki gampang untuk sampean semua. Ditambahi wala yuridu, dan Tuhan tidak menghendaki bikumul untuk kalian semua al usra sulit. Tuhan menghendaki kalian gampang, tidak menghendaki sulit. Itu kan sudah nemen itu. Taukidnya itu ngumpuli inna tadi itu, inna dina yusrun. Dan sekarang kan yang mau memberat-beratkan itu dalilnya apa? Saya takok ini. Ada yang di sini. Maju kasih dalil. Wah, ini aku nek dalil-dalilan ngono. Senajan saya tidak biasa, sekarang ini sudah dalil kok zamannya saya permulaan jadi kiai itu. Jadi ini sudah lewat jadi kiai. Oh, sudah lewat. Kalau yang sudah lewat itu namanya ilmu malakah. Ilmu malakah. Jadi kalau yang baru anyar-anyaran apa alfiah misalnya, itu sidik-sidik maca BT alfiah. Aduh, kenapa ini kok dibuang ini? Terus dia dalil. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kang. Wah, ini dalile kuwi. Dalile adalah bait alfiah itu. Tapi kalau yang sudah malakah, itu ada orang mengatakan ja'a zaidan. Ah, salah. Lu kok salah? Bait ini mana? Ora usah bet-betan. Dalile apa? Ora usah dalil-dalilan. Ning kupingku ra enak. Itu malakah itu. Aku ning kene aku dalil rak mergo pamer karo profesor. Kalau sampean perhatikan saya tidak pernah di YouTube di mana-mana, tidak pernah saya dalil. Wong wis malakah kok dalil bareng. Aku jenis nek ono sithik-sithik ning Facebook, ning Twitter, dalilnya apa? Dalilnya apa? Lah kaya yo. Kaya yo ben darani ngerti. La ilaha illallah. Ndul potonganmu. Jadi itu dalilnya hadis sahih. Itu an Aisyah radhiyallahu anha. Garwane Kanjeng Nabi sendiri yang menceritakan itu. Sampeyan cari di Bukhari ada, di Muslim ada. Wis karek apa kowe? Quran iku mau yuridu bikumullah yusra walagi. Makanya ndak ada yang sulit. Sampeyan coba tunjukkan yang sulit apa? Agama Islam sih sulit apa? Kok pertentangan ngono iku apa? Apa sulit? Wong perintahnya saja selalu diembel-embeli semampumu kok. Kanjeng Nabi itu perintah itu tidak amar dalilnya aku. Oh, tak dalil terus kowe. Bolak-balik kok takok dalil terus saya. Gregeten aku. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kamu perintahkan sesuatu, kerjakan semampumu. Ini yang membuat kita jadi mudah. Diperintahkan itu dilaksanakan semampu kita. Enggak kok. Kalau aku perintahkan, kerjakan. Tepat-tepatnya, sempurna. Kalau tidak tak meleng kamu. Kalau enggak gitu. Semampumu. Kanjeng Nabi juga, kalau Kanjeng Nabi kurang Quran, Gusti Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Takwa itu ya semampu kita juga. Mampu kita. Adanya orang sholat, tidak sholat segala macam, bukan karena tidak punya sarung kadang-kadang itu. Alasannya macam-macam. Jadi jangan kamu marahi kalau orang tidak sholat jahanam gitu, jangan dulu, selidiki dulu dia itu kenapa nggak sholat. Mungkin karena tidak punya sarung dan mempunyai pendirian bahwa sholat itu harus sarungan. Ada yang karena berpikir begitu jadi wah aku nggak bisa, nggak ada sarung gitu. Ada yang ini kawan saya sendiri
Dia itu kaya, rumahnya 3, truknya 4, selepannya 4, mobil sedan 1, jeep 1, istrinya cantik, pakai jilbab. Dia puasa Senin Kemis, sudah top. Tiba-tiba kok dia ngomong sama saya, Gus, saya ini kenapa ya kok kadang-kadang sumpek, enggak jelas dari mana arahnya ini, tahu-tahu sumpek gitu saja. Padahal sampean tahu sendiri, saya kecukupan rumah ada 3, soalnya istri saya juga antik, saya juga puasa Senin Kemis, kok masih begini ya? Karena dia bilang begitu, saya tebak mungkin salat sampean ini yang perlu ditingkatkan mutunya. Kalau kemarin-kemarin mungkin sampean dalam sholat itu ngelamunnya 99%, dikurangi sedikit. Saya bilang begitu, tahu-tahu dia bilang, loh kalau sholat saya memang belum melaksanakan. La ilaha illallah. Saya kan kaget, loh bagaimana? Loh kok malah belum, itu gimana? Sampai poso Senin Kemis, Ramadan selalu poso tambah Senin Kemis meneh. Saya itu poso mau Ramadan toh, sampai tambahin Senin Kemis. Kok gak sholat itu gimana? Loh kalau poso kan tinggal tidak makan. Loh kalau sholat, oh sholat itu bacaannya itu aku gak bisa. Wong saya bisanya cuma Fatihah tok. Loh sampai ini gimana? Sholat itu ya bacaannya cuma Fatihah tok itu. Masak kiai, sampean panggil kiai, mbok masak sisan itu. Berarti kan nggak percaya kamu ini. Kalau nggak percaya sama saya, tanyakan orang lain lah, kiai-kiai yang lain. Salat itu ya bacaannya cuma Fatihah tok itu. Wah. Kiai itu saya lihat kalau orang rukuk sujud itu pakai umi-umi kok. Dia bilang gitu. Duh sampai umi-umi juga boleh katanya. Duh, apa yang saya umi-umi kan? Lah napa enggak sih mbok umi-umi no? Kalau enggak ada ya jangan umi. Wong yang umi-umi itu ada yang diumi-umi kan kok. Jadi ada orang yang tidak sholat itu karena menyangka sholat itu sulit. Sholat itu mudah, bacaannya Fatihah. Saya bilang, kamu tidak bisa Fatihah pun sholat bisa. Wong semampumu kok. Kamu mampunya apa? Hanya Allahu Akbar. Saya tahunya cuma Allahu Akbar karena sering lihat demo. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 kali. Allahu Akbar. Sami Allah belum bisa. Allahu Akbar lagi. Diantem Allahu Akbar tok kan. Tuh, ini yang ngomong kiai loh ini. Mesti ada dalilnya. Itu nggak ada yang sulit datang. Bahkan banyak sekali perintah-perintah agama itu yang sebetulnya itu kebiasaan manusia. Jadi kewajaran manusia lah. Lah masuk ngeloni bojone ibadah. Ibadah itu untuk ganjaran. Lah itu padahal kebiasaan biasa itu. Kebiasaan ya bebek. Golek ganjaran paling